Terima kasih Bapak Ketua. Kami mulai dari saksi Muhammad Ilham Yulianto. Saya panggil Pak Ilham saksi aja ya. Ya, Pak. Baik. Seingat saksi itu berapa kali saudara diperiksa di KPK? Tahun 2020. Lalu sempat diperiksa nggak? Kan saya termasuk yang itu dibawa ke Gedung Merah Putih selama 2 hari. Oh, berarti tahun 2020 saudara juga diperiksa. Tanggal 8 Januari 2020 ya. Baik. Lalu saudara diperiksa lagi pada tahun 2025 ya? Betul. Baik. Apakah saudara juga pernah diperiksa di persidangan, tetapi untuk terdakwanya itu namanya Wahyu Setiawan dan Agustianitio, pernah? Diperiksa maksudnya? Iya, di sini. Tidak. Tidak, kalau di pengadilan ini saya pernah jadi saksi Pak Saiful Bahri. Baik. Berarti saudara juga pernah diperiksa di persidangan Saiful Bahri. Ya. Begitu ya? Betul. Oke. Saudara ingat nggak waktu pemeriksaan yang pertama dulu, ya ditanya nggak saudara itu mengenal siapa aja? Ya, saudara mengenal Harun Masiku, Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, Agustianitio. Begitu diperiksa ya? Iya, saya cuman jawabnya ya saya yang kalau ini Pak Saiful Bahri, yang lain-lainnya ya kenalnya ya pas di tanggal 8 Januari itu aja. Baik. Kalau begitu saksi, saya mau tanya pemeriksaan saksi yang tahun 2025. Ya. Ya, itu pada tanggal 3 Maret 2025. Betul ya? Ya. Baik. Di dalam BAP saudara, saudara hanya ditanyakan ya, itu di nomor 5 halaman 2. Jelaskan apakah saudara mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan nama-nama berikut ini. Ya, saudara kenal enggak? Ditanya ini sama penyidik, sama Harun Masiku, begitu ya? Iya, betul. Saudara kenal enggak sama Saiful Bahri, gitu ya? Iya, betul. Saudara kenal enggak sama Wahyu Setiawan, betul. gitu ya? Saudara kenal enggak sama Agustianitio, begitu ya? Betul. Tapi waktu pemeriksaan, saudara tidak pernah ditanyakan kenal atau tidak dengan Hasto Kristianto, betul ya? Tidak. Ya. Jadi sejak awal pemeriksaan saudara itu tidak pernah ditanya apakah mengenal Pak Hasto Kristianto. Tidak. Ya, baik. Kalau begitu, ya, saya lanjutkan mendalami dari pertanyaan dari Bapak penuntut umum tadi. Ya, kan Pak penuntut umum tadi tanya. Ya, bahwa saudara benar pernah mengantar Pak Saiful ke Sultan Sarir. Kan gitu tadi ya? Betul. Ya kan? Ya. Ditanya pastinya saudara berapa kali ngantar ke sana? Ya, artinya kalau rutin sih enggak ya, tapi kadang-kadang gitu. Kadang-kadang. Sebulan sekali? Enggak tentu. Enggak tentu juga. 2 bulan sekali? Enggak tentu juga. Ya, artinya saya udah lupa ya. Udah lupa ya. Kalau begitu pertanyaannya tegas-tegas. Saudara hanya mengantar di luar. Betul. Apa ikut Pak Saiful masuk ke dalam? Ngantar di luar aja, di depan. Di tempat parkiran ya. Atau hanya ngedrop? Depan rumah itu. Ya parkir sampai Pak Saiful keluar gitu. Oke. Berarti saudara nggak tahu siapa yang ada di dalam rumah tersebut, begitu ya? Tapi pernah suatu kali pas selesai acara itu Pak Saiful keluar, ada Pak Hasto juga. Baik, kapan itu? Lupa, yang jelas malam ya. Baik. Ya. Jadi yang katanya saudara ngantar sering, hanya sekali tadi waktu saudara sempat lihat. Ya. Cuman sekali. Ya, begitu ya? Baik. Kalau begitu hanya melihat,
berarti saudara tidak sama sekali mengetahui apa yang dibicarakan, Tidak. ngapain aja, kuenya apa nggak tahu dong. Tidak, Pak. Minumnya juga nggak tahu ya. Baik. Sekarang saya tanya, ya. Saksi tadi menyatakan bahwa si Pak Saiful Bahri ini staf PDI Perjuangan gitu tadi saksi ngomong ya? Ya. 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 Alasannya karena saksi Sering ke sering DPP. mengantar ke kantor DPP, ya. Karena harus jelas ini Pak, Ya. saya sering juga ke Indomaret tapi bukan staf Indomaret gitu loh. Jadi pertanyaannya, dasar saudara menyatakan bahwa Saiful Bahri itu staf PDI Perjuangan karena hanya sering mengantar ya? Ya. Nggak ada alasan lain. Nggak ada. Berarti pendapat saksi itu ya? Ya, Pak. Pendapat Bapak, asumsi Bapak bahwa Saiful Bahri adalah staf DPP karena Bapak sering mengantar, Betul. ya. Apakah kartu anggota, surat keputusan, Ya. itu Bapak nggak pernah tahu sama sekali. Tidak. Baik. Terakhir Pak, ya. Itu waktu dibilang Bapak nukar mata uang asing itu disuruhnya Bapak buat umroh. Kan pihak VIP nanya ini untuk keperluan apa harus diisi kan. Saya telepon Ibu Dona, diarahkan untuk keperluan umroh gitu. Tapi itu hanya pura-pura. Nggak tahu, di telepon itu bilang begitu ya, saya tulis jadi. Karena ini kan harus ada Enggak, jelas. Bapak umroh nggak? Habis itu Bapak dikasih duit umroh nggak? Bukan, maksudnya untuk keperluan beliau umroh. Oh, beliaunya. Iya. Baik. Jadi selama Bapak bekerja, Iya. selama Bapak beraktivitas, selama Bapak pernah jadi saksi, instruksi, arahan, komunikasi Bapak itu hanya dengan Pak Saiful Bahri, betul ya? Pak Saiful Bahri maupun Ibu Dona. Dan Ibu Istrinya. Dona. Nggak ada sama sekali kaitan Bapak dengan Pak Hasto Tidak ya? ada, Pak. Tidak ada. Saya kalau nggak ada, lanjut yang lain karena harus satu-satu tadi majelis. Ya, silakan. Sebentar yang mulia. Saya buka BAP-nya. Oke. Selamat siang Pak Ilham. Selamat siang. Sehat ya Pak ya. Saya pertanyaannya nggak banyak nih Pak Ilham. Pak Ilham diperiksa untuk perkara ini satu kali ya? Kalau Untuk yang perkara- sidang ini, ya, satu kali. sebelumnya di Ya. penyidikan, Iya. yang bulan Maret. ya? Bulan Maret. Oke. Sekarang pekerjaan apa Pak Ilham? Saya semenjak habis kejadian tanggal 8 itu, bulan Maretnya saya pulang lagi ke Bogor. Sekarang saya sampai sekarang kerja di hotel, Pak. Oh, kerja di hotel ya? Sebelumnya Bapak driver dari Pak Saiful Bahri. Saiful Bahri. Sejak kapan Bapak jadi driver Pak Saiful Bahri itu Pak? Setelah kontestasi Pilpres selesai, itu saya dipanggil Pak Saiful untuk ke Jakarta sampai 8 Januari itu. Sampai sekitar 2019 itu ya? Iya. Setelah kontestasi Pilpres itu artinya setelah presiden terpilih? Ya, artinya setelah kontestasi Pileg ya, Pileg. Setelah Pileg ya? Iya. Sekitar apa itu? Bulan Juli atau Agustus atau? Yang jelas yang saya ingat setelah Pak Saiful nggak terpilih di daerah Riau, saya dipanggil ke Jakarta untuk ikut beliau. Bapak lu ingat bulannya nggak kira-kira kapan itu? Lupa, Pak. Di Ya awal-awal mungkin. awal ya? Iya. Karena kalau Pileg itu kan pelantikan itu sekitar bulan Juli ya jadwalnya, Juni atau Juli. Apa pada sekitar itu Saya atau sekitar kapan? kalau nggak salah kalau nggak bulan April Mei saya dipanggil. Oh, kalau nggak April, Mei ya. Oke. Nah, saya mau
Setelah Bapak mulai bekerja jadi driver, tadi kan Bapak bilang dari pertanyaan rekan saya tadi, Bapak pernah ngantar Pak Saiful begitu ya. Ya. Meskipun Bapak lupa persisnya berapa kali sebulan atau berapa kali 2 bulan gitu ya, tapi kadang-kadang Bapak ngantar ke Sultan Syahrir gitu ya. Bapak jadi driver sejak sekitar bulan Mei sampai 2019 sampai dengan ini penangkapan kemarin. Di 2020 setelah penangkapan itu saya sempat sekitar sampai akhir Februari. Jadi awal Maret saya sudah pulang ke Bogor. Berarti nggak sampai setahun ya Bapak jadi driver Pak Saiful ya. Oke. Nah ketika Bapak pernah lihat Pak Saiful di Sultan Syahrir bertemu atau ngelihat Pak Hasto juga, itu sambil ngantar keluar atau kebetulan di lokasi yang sama ada 2 orang? Jadi kalau seringnya saya itu dari DPP kita ke Sultan Syahrir, cuman setelah Pak Saiful masuk ya saya tetap di depan rumah itu kan untuk parkiran mobil. Berarti juga. lihat dari jauh aja begitu ya? Iya. Lihat dari ya, kan parkiran depan. Juga ditutup kan? Oh iya iya. Nggak Bapak sebenarnya lihat nggak? Lihat atau nggak Pak Saiful Bahri dengan Pak Hasto? Kalau sekali waktu pernah Pak Saiful keluar bareng-bareng Pak Hasto. Jadi Pak Hasto naik mobil Alphard hitam kalau nggak salah. Di Sultan Syahrir waktu itu. Ya. Baru setelah Pak Hasto keluar, Pak Saiful pulang. Oke, itu baru saat Bapak baru-baru mulai bekerja? Ya. Saat Bapak baru-baru mulai bekerja? Iya betul. Ada sebulan setelah Bapak bekerja atau masih di bulan artinya pertama? Selama saya kerja sama Pak Saiful itu, ya kalau bulannya saya lupa. Enggak, maksudnya Bapak kan tahu persis ya, kapan kira-kira mulai diajak Pak Saiful tadi. Kemudian Bapak ke Sultan Syahrir dan ada satu kali yang jelas sih nggak sekali 2 kali, tapi nggak sering juga. Gitu. Iya, Bapak ke Sultan Syahrirnya nggak sering, tapi kadang-kadang ke sana. Ya. Nah, saya mau tanya yang Bapak lihat waktu sama-sama keluar dengan Pak Hasto itu saat Bapak baru di bulan pertama bekerja? Enggak, atau? Sudah. Oh, sudah lewat-lewat itu ya. Oke. Tapi Bapak nggak tahu, nggak ada pembicaraan sama sekali ya? Kita nggak pernah. Tidak ada ya? Nggak nanya juga ya Pak ya? Enggak. Nggak mungkin driver nanya Bapak ke Pak Saiful begitu ya Pak ya? Oke. Nah, saya geser sedikit Pak. Ini mengkonfirmasi saja. Ini terakhir ya Pak, poin pertanyaannya. Mengkonfirmasi saja soal BAP nomor 8 ini Pak. Saya mau urutkan tanggal saja ya Pak ya. Di sini kan Bapak bilang, pertanyaannya begini Pak. Apakah Saudara Saiful Bahri pernah memerintahkan saudara untuk menerima uang atau hadiah dari seseorang untuk kepentingan Saudara Saiful Bahri? Itu pertanyaannya ya Pak, jelaskan. Nah Bapak jawab di sini Pak. Kronologinya, 1, bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 19.30. Bapak ingat 19.30 itu karena apa Pak? Udah malam? Karena setelah, kan di kebiasaan kami itu kan, kalau misalnya Pak Saiful kemana-mana kan, misalnya dari Plaza Indonesia nih, saya sholat maghrib, habis sholat maghrib ditelepon ke Megaria, saya ingat saya setelah saya sholat maghrib, terus diajak ke Megaria. Gitu. Oh setelah Bapak sholat maghrib sekitar jam 6-an gitu ya Pak ya? Itu di keterangan Bapak di sini kan 19.30 Pak Saiful Bahri menelpon saya untuk datang ke Megaria Cikini. Benar ya Pak ya? Ya artinya Pak Saiful Bahrinya gitu. Iya betul, Pak Saiful yang minta Bapak datang ke Megaria Cikini ya. Kemudian Bapak sampai di sana sekitar pukul 20, pukul 8 malam. Iya. Dan Bapak diminta untuk nunggu instruksi lebih lanjut. Betul. Oke. Nah, kemudian di 20.30, 30 menit kemudian, Bapak duduk di sana dan Doni datang begitu ya Pak ya? Jadi saya ditelepon, kan saya nunggunya di mobil aja. Oh di mobil, oke. Mobil. Terus begitu Pak Saiful telepon ke Starbucks gitu. Nah di situ ada Pak Saiful dan Pak Doni. Oh ke Starbucks? Iya, di Megaria itu kan ada di pojok luar itu kan ada Starbucks nih. Yang tempat. Jadi Bapak dari mobil kemudian ke Starbucks. Iya, Starbucks. Pada saat di Starbucks itu Bapak lihat? Ada Pak Saiful dengan Pak Doni lagi bicara. Oh ada Saiful sama Doni lagi bicara. Iya. Karena di sini seolah-olah
Bapak sudah nunggu, kemudian 5 menit kemudian Doni datang. Enggak begitu ya Pak ya? Di telepon, saya datang ada Pak Doni, terus Pak Doni ke mobil sebentar. Enggak, yang tadi dulu Pak. Jadi Bapak kan turun dari mobil, terus Bapak lihat sudah ada Pak Saiful sama Doni. Barusan Enggak, Bapak saya bilang. saya tetap di mobil sampai nerima telepon disuruh ke Starbucks tadi. Oke, Bapak kan di mobil, tadi nunggu. Iya. Kemudian Bapak ditelepon sama Pak Saiful Bahri. Apa kata Pak Saiful Bahri pada saat itu? Kesini ke Starbucks gitu. Ke Starbucks sini gitu, nggak dibilang buat ngapain? Enggak. Oke. Nah Bapak turun mobil kan? Mobil Bapak tinggal di parkiran. Iya. Bapak jalan kaki ke Starbucks. Oke. Ketika Bapak masuk Starbucks itu, yang Bapak lihat sudah ada Saiful dan Doni. Betul. Oke. Jadi Saiful dan Doni sudah ada di sana. Setelah itu apa yang terjadi Pak? Apa yang Bapak disuruh ngapain? Kata Pak Doni tunggu sebentar. Pak Doni ke mobilnya terus bawa tas ransel warna hitam diserahkan ke saya. Ini buat Pak Saiful. Oh, tas ransel warna hitam, kemudian diserahin ke Bapak. Ini buat Pak Saiful. Ada lagi nggak Doni bilang hal yang lain? Tasnya saya ambil lagi kembali ya. Jadi akhirnya saya bawa isi tas tersebut ke mobil, isinya saya buka, tasnya saya balikin lagi ke Pak Doni. Oh ya, kenapa tasnya diambil lagi sama Pak Doni? Ya perintahnya begitu, kamu taruh di dalam mobil, tapi tasnya saya bawa pulang lagi gitu. Oke, nggak dibilang kenapa tasnya diambil, apa itu tas Doni atau tasnya bagus begitu enggak ya Pak ya? Nah. Pada saat berarti Bapak bawalah tas itu kemudian ke dalam mobil ya? Iya. Ke dalam mobil, kemudian saya buka isinya, ya plastik transparan, pecahan 100 ribuan. Plastik bening begitu ya Pak ya? Iya betul, plastik bening, terus uangnya ada ikatan bank, nama banknya saya lupa. Oke, pecahan-pecahan ada pecah yang merah, ada yang merah, ratusan ribu semua. 100-an ribu, nggak ada yang 50 ribuan? Tidak ada Pak. 100-an ribu semua ya? Bapak nggak hitung pada saat itu ya? Karena tidak disuruh menghitung ya. Oke. Nah, Bapak bawanya ke mobil, ya tentu mobil Pak Saiful ya? Iya betul. Oke. Nah, setelah itu kemudian ini masih di hari yang sama ya Pak ya, 16 Desember ya Pak ya? Iya. Uangnya dibawa pulang ke rumah. Ke rumah Bapak atau ke rumah Pak Saiful? Ke rumah Pak Saiful Bahri. Oh, ke rumah Pak Saiful. Terus Bapak taruh di mana uangnya? Ya, kan pulangnya bareng-bareng Pak Saiful. Oke. Begitu Pak Saiful masuk ke dalam rumah, setelah saya kunci pintu, saya taruh uang itu di meja dalam. Oh iya. Bapak sepertinya sangat dipercaya Pak Saiful untuk bawa karena uang. saya bareng-bareng beliau ini waktu saat 2014 beliau nyalon caleg DPR Provinsi Banten ya, 2014. Saya kan tinggal di Pandeglang. Oh iya. Satu kampung sama Pak Saiful atau ada hubungan keluarga? Jadi kalau hubungannya saya itu kan orangnya Kiai sana, Pak Pandeglang. Kebetulan Kiai saya itu masih ada Banten hubungan ya, Pak, keluarga, masih ada hubungan keluarga dengan Pak Saiful. Makanya waktu Pak Saiful nyalon pileg 2014 itu saya disuruh bantu beliau. Oh, Bapak sudah bantu sejak 2014. 2014 tapi ya? bantunya di Banten, gitu. Enggak di Jakarta. Ya, ya bantu-bantuin pas pencalonan ya? Pencalonan. Pak Saiful, ada berapa kali Pak yang Bapak ingat saja ya Pak ya? Kemudian Bapak diminta tolong untuk ngambil tas atau ngambil uang atau sejenisnya begitu? Ya kalau yang masalah uang sih saya tahunya pas dari Pak Doni itu aja. Dari Pak Doni ya? Dari yang lain-lain pernah nggak Bapak misalnya? Waktu penyidik nanya, waktu berhubungan dengan Pak Geri, kamu tahu nggak isinya? Enggak, tapi akhirnya saya dikasih tahu kalau itu uang. Nggak, selain Pak Doni, selain Pak Geri, nggak ada ya? Nggak ada. Berarti Bapak yang Bapak tahu persis dan Bapak alami 2 kali itu ya? Sampai di rumah jam berapa kira-kira waktu itu Pak? Rumah Pak Saiful ya? Seringnya malam sih Pak ya, kalau pulang ke rumah itu jam 11, jam 12 gitu. Enggak, karena ini kenapa penting Pak? Ini kan jam 8. Jadi setelah saya nerima duit itu saya standby lagi di mobil. Sampai akhirnya Pak Saiful pulang ke rumah ya saya pulang. Berapa lama Bapak standby lagi di mobil kira-kira? Setelah saya nerima uang itu dari Pak Doni itu mereka masih ngobrol sekitar sejaman. Oh, Pak Saiful dan Pak Doni masih ngobrol di Starbucks tadi ya Pak ya? Sekitar 1 jaman dan Bapak standby di mobil ya? Barulah setelah itu Bapak pulang ke rumah. Dari
Cikini ini ke rumah itu kira-kira berapa lama waktunya, Pak? Kurang lebih kadang juga tolnya macet segala macam ya, kurang lebih 1 jam. Oh, 1 jaman ya. Makanya Bapak bilang tadi kira-kira sampai rumah pukul 11-an gitu ya. Oke. Ini biar clear saja Pak kronologisnya. Kemudian yang tanggal 17, besoknya ini ya Pak ya? Iya. Besoknya. Bapak nginap di rumah Pak Saiful atau? Saya tinggal di situ. Oh, tinggal di sana. Makanya jam 6 pagi Bapak sudah nganter ya, anak Pak Saiful ya? Ya, setiap hari rutinitas saya sebelum sama Pak Saiful berangkat selalu nganter anak sekolah dulu. Oke. Nah, Bapak kan tadi diminta untuk ke money changer ya Pak ya? Betul. Itu Pak Saiful mintanya gimana caranya? Tapi langsung nyuruh di rumah atau gimana? Yang nyerahin uang ke saya bukan Pak Saiful tapi Ibu Dona ya. Enggak, saya belum tanya yang soal penyerahan uang. Kan Bapak diminta ke money changer. Iya. Itu yang minta ke money changer Pak Saiful. Pak Saiful ya. Di rumah kan Ya, di satu rumah Bapak ya? Ya. Itu langsung di rumah dibilang Ya, Pak kan Saiful. kita tinggal satu rumah. Iya. Cuman Pak Saiful kamarnya di dalam, saya di luar. Betul. Pak Saiful di rumah langsung ngomong atau melalui telepon? Biasanya suka telepon ya. Enggak yang waktu itu? Iya, telepon. Telepon ya. Bapak disuruh ke money changer, jam berapa kira-kira Bapak sampai di money changer tadi Pak? Ingat nggak Pak? Saya ingat saya sebelum Dohor ya. Sebelum zuhur ya? Pagi tadi ya? Ya. Ya tadi kalau di chat itu 10.37 Ya. yang Bapak lapor ke Pak Saiful itu ya? Itu komunikasi WA Bapak dengan Pak Saiful ya? 10.37 Bapak sudah di money changer, tadi datanya sudah ada. Nah, kemudian setelah uangnya Bapak pegang dari money changer, itu uangnya dikasih lembaran saja atau pakai amplop? Itu tetap pakai dari money changer, ada amplop warna coklatnya. Amplop warna coklat. Ya. Di lem nggak dari money changer? Kalau nggak salah. Nggak ingat? Atau ingat nggak? Ada pakai talian aja kalau. Oh, pakai talian saja, oke ya. Tapi ditutup begitu ya Pak ya? Oke. Nah, kemudian setelah dari money changer, Bapak disuruh ke, kalau di BAP ya Pak, BAP nomor 9 angka 4 itu sekitar pukul 11.30 Saiful Bahri meminta saya untuk ke KPU. Betul. Yang antar dokumen-dokumen tadi ya Pak ya. Nah, kemudian ini poin 6, setelah selesai sholat zuhur dan menunggu sholat asar sekitar pukul 15.30, Saiful Bahri kembali menelpon saya. Uang yang tadi tolong dikasih ke Butio. Betul. Oke. Kemudian Bapak ke mana Pak setelah itu Pak? Saya kan di parkiran basement Plaza Indonesia. Basement Iya. Plaza Indonesia, oke. Begitu dapat telepon itu, saya diarahkan ke lantai 5. Ada di situ kafe-kafe itu. Ya, Lantai 5 Plaza Indonesia. Itu yang saya ingat Häagen-Dazs ya. Di Häagen-Dazs tadi ya Pak ya? Iya. Jam berapa Bapak antar ke Butio itu Pak? Langsung? Karena seingat saya setelah dapat Pak Saiful telepon itu saya habis sholat asar ya. Langsung Bapak kan uang udah bawa pegang ya? Di mobil ya. Oh di mobil, Bapak ke mobil lagi, saya kemudian? ke mobil, saya ikuti arahan beliau, saya ambil amplop putih panjang itu, saya masukkan sebanyak yang Pak Saiful perintahkan. Oke, yang 20 ya, 20 lembar di sini ya, dibilangnya. Barulah Bapak antar kemudian ke atas ya. Waktu itu langsung diterima oleh Bu Tio? Saya nggak ketemu Ibu Tio saat saya datang ke Häagen-Dazs itu, tapi saya sama Ibu Tio kan berdua itu. Suruh nunggu dulu sebentar kata. Ibu Tio-nya lagi kamar kecil. Oh belum ketemu Bu Tio langsung, oke. Begitu Ibu Tio datang, Pak Ilham ya, iya Bu. Ini ada titipan dari Pak Saiful, begitu diterima, ya terima kasih, sudah saya pergi lagi. Apa yang Bapak sampaikan tadi ke Bu Tio? Ini ada titipan dari Pak Saiful. Nggak bicara soal isinya apa ya? Tidak. Untuk sementara cukup dulu ya. Boleh, saya ada beberapa pertanyaan kepada saudara saksi Ilham. Saudara saksi Ilham ya, waktu diperiksa pada tahun 2020 Pak ya,
Tadi kan saudara sudah terangkan diperiksa untuk perkaranya Pak Saiful, perkaranya Pak Wahyu, perkaranya Ibu Tio. Tahun 2020. Kalau saya sih diperiksanya ya Pak Saiful Bahri. Hanya perkaranya Pak Saiful Bahri. Iya. Perkaranya Tapi pada akhirnya kan dari penyidik ada sangkut pautan itu, ketemu Ibu Tio, iya. Saya bilang kalau ketemu Pak Wahyu tidak, tapi saya ke stafnya ngantar dokumen. Oke, hanya itu yang ditanya. Iya. Jadi waktu di persidangan pun ketika itu saudara tidak diperiksa di dalam perkaranya Pak Wahyu dan Ibu Tio. Tidak. Oh, tidak sama Tidak. sekali ya. Saya hanya datang sebagai saksi di ruangan ini waktu Pak Saiful Bahri jadi. Waktu Pak Saiful iya, Bahri. tersangka. Apakah terkait dengan Ibu Tio itu tadi yang ditanyakan hanya menyangkut pertemuan ketika Bapak menyerahkan uang kepada Betul, Ibu Tio? itu salah satu. Kemudian yang kedua, sebelum ke serahkan uang kan saudara ke KPU dulu kan? KPU dulu, Ke KPU dulu antar dokumen baru kemudian ketemu Ibu Tio. Ya. Pada hari yang sama. pada hari yang sama. Pada hari yang sama. Oke. Selain itu nggak ada lagi yang Tidak ada. Tidak ada lagi ketemu dan tidak ada lagi pertanyaan yang lain. Tidak. Tidak ya. Selanjutnya yang saya mau tanya kepada saudara saksi dalam hal pemeriksaan terakhir ya untuk perkara ini. Kalau saya lihat BAP saudara saksi ini, BAP ini terkait dengan dua masalah atau dua sangkaan atau dua dugaan atau dakwaan kepada Pak Hasto. Yang satu adalah berhubungan dengan suap, ya. Yang kedua, Bapak juga ditanya tentang obstruction of justice. Nah, saya tanya dulu kepada saudara saksi mengenai obstruction of justice ini. Karena di dalam surat dakwaan ini disebut-sebut mengenai seseorang yang bernama Nur Hasan. Ya. Saudara pernah tahu nggak yang namanya Nur Hasan? Tidak kenal. Oh, tidak ada. Tidak pernah tahu, tidak pernah ketemu. Pernah nggak ditanya oleh penyidik ketika itu? Tidak. Tentang Nur Hasan ini? Tidak. Tidak. Jadi yang saudara tanda tangani berita acara itu adalah berita acara, dua berita acara atau satu berita acara? Waktu dalam perkaranya Pak Hasto ini. Berapa kali tanda tangan? Ya, waktu di bulan Maret kemarin. Ya. Ya, saya tanda tangan sama Parap itu, ya artinya ada 5 lembaran ya. Ada 5 bendel gitu. Rangkapnya berapa tuh Pak? Ingat nggak? Rangkapnya ada yang kurang lebih 3, ada yang kurang 4 gitu. Gitu. Tapi dibacakan juga sama penyidik. Dibacakan. Ada yang mau dirubah? Tidak. Bahkan dibacakan nih BAP saya tahun 2020 waktu diperiksa. Oh, jadi ada perubahan cuma alamat rumah aja karena saya udah nggak tinggal di Banten lagi. Oh, itu saja perbedaannya. Sama nomor telepon aja. Iya, sama nomor telepon aja. Nah, makanya saya tanya karena di sini saudara ini dihadirkan sebagai saksi untuk perkara terkait apa yang kita sebut dengan obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan dan penuntutan dan seterusnya. Saudara saksi tidak pernah diperiksa tentang itu ya? Tidak. Tidak sama sekali. Oke. Itu yang terkait dengan hal yang pertama. Kemudian tadi atas pertanyaan saudara penuntut umum, saudara ditanya takut atau enggak? Kenapa? Takut atau enggak? Saudara enggak takut kan ya? Enggak. Pernah ada yang ngancam saudara? Tidak ada, tidak pernah. Oh, tidak pernah ada yang ngancam. Betul. Tidak pernah, Pak? Tidak pernah. Termasuk diantaranya bahwa saudara akan diperkarakan misalnya? Tidak pernah. Tidak juga. Saudara waktu di tahun 2020 itu, ya, saudara hanya dipanggil untuk bersaksi saja, atau saudara juga pernah dibawa
ke kantor KPK. Saya termasuk salah satu orang yang dibawa kantor KPK, Pak. Oh, dibawa ke kantor KPK pada tanggal 8 Januari ya. Saudara dari restoran Padang itu ya. Di restoran di Jalan Sabang itu Jalan ya. Sabang ya. Jalan Sabang dibawa ke kantor KPK. Kemudian tapi kalau waktu bapak-bapak KPK ada di Padang itu, saya posisi ada di jalan lagi menuju ke DPP, Jalan Diponegoro, karena saya perintahnya Pak Saiful, kamu ke DPP dulu gitu. Kan waktu itu ada acara partai ya. Oh, gitu. Nah, begitu saya sudah mau nyampe kantor DPP, saya ditelepon lagi, muter balik lagi. Akhirnya sampai saya diarahkan parkir di, seingat saya Bang Jabar ya. Bang Jabar, begitu saya parkir baru saya diperiksa, di mobil semuanya diperiksa. Oh, di mobil diperiksa. Ya. Apa yang diambil dari mobil ketika? Ya, ditanya mau cari barang bukti, apa Pak, uang. Jadi dibuka semuanya nggak ada. Oh, nggak ada apa-apa ketika itu. Ditanya. Tapi mobil juga selama 2 hari saya mobilnya juga di KPK. Oh, saudara juga 2 hari di KPK? 2 hari saya dikeluarkan malam jam, kalau Bapak ini yang dari KPU itu malam itu juga keluar, kalau saya besoknya. Oh, jadi saudara 2 malam saya di KPU. Ya. Oke. Ketika itu sempat ditanya ada hubungannya dengan Pak Hasto nggak? Tidak pernah. Oh, tidak sama sekali ya. Betul, Pak? Tidak pernah, Pak. Betul, sama sekali tidak ada pertanyaan terkait dengan Pak Hasto. Tidak. Ya. Kemudian pertanyaan saya begini, ini kan di dalam surat dakwaan ini dikatakan bahwa Pak Saiful itu adalah orang kepercayaan dari Pak Hasto. Ya. Saudara tahu nggak apa pernah nggak Pak Saiful itu mengaku kepada saudara saksi bahwa dia itu adalah termasuk salah seorang sangat dipercaya oleh Pak Hasto sehingga semua urusan diminta kepada Pak Saiful untuk mengurusnya? Tidak, Pak. Tidak pernah ada pengakuan dari Saiful seperti itu. Saudara kan terus menerus ini kan sama Pak Saiful kan, sebagai supir. Apakah yang saudara tahu kalau misalnya hendak ke kantor DPP PDIP atau ke Jalan Sultan Syahrir itu tadi, karena ada telepon terlebih dahulu kepada Pak Saiful, atau itu atas inisiatif Pak Saiful sendiri? Ya, karena saya itu sehari-hari dalam satu mobil bareng sama Pak Saiful. Jadi suatu saat pernah, Pak Ilham kita harus ke Sultan Syahrir nemuin Pak Hasto begitu. Pernah Pak Saiful pernah bilang. Jadi sesudah ada telepon atau apa itu? Ya kan rutinitas kami kan selalu tahu-tahu beliau keluar, saya diajak kemana ya saya antar gitu. Oh gitu ya. Jadi ada bahasa bukan begitu. Karena ada satu peristiwa yang saudara saksi tahu, misalnya Pak Ilham antar saya ke sana, karena saya disuruh oleh Pak Hasto gitu, enggak? Ya pernah itu ada bahasa begitu. Saya mau ketemu Pak Hasto. Oh, saya mau ke Pak Hasto, tetapi apa urusan di tempat Pak Hasto saudara nggak pernah tahu. Oke. Saya kira satu lagi pertanyaan saya kepada saudara saksi mengenai apa yang kalau saya tanya tadi mengenai soal orang kepercayaan itu, ya. Pernah nggak saudara tahu bahwa Pak Saiful itu mengurusi kepentingan ada entah masalah apapun yang itu adalah terkait dengan Pak Hasto secara pribadi? Tidak pernah ada. Tidak tahu saya. Tidak tahu. Ya. Jadi yang saudara tahu itu tadi hanya pertama, salah satu diantaranya tadi adalah mengantar surat. Ya. Surat itu adalah surat partai. Salah satunya surat partai. Ada keputusan mahkamah kan? Ya, itu kemudian yang diantar ke KPU. Selain itu pernah nggak yang ditugaskan untuk mengantar surat tertentu? Tidak juga. Dari saya sementara cukup yang mulia. Yang lain masih ada? Sedikit saja yang mulia menambahkan. Pak Ilham, tadi Bapak mengatakan sudah menjadi supir
supir atau driver dari Pak Saiful Bahri sejak April itu ya Pak Kurang ya? lebih. 2019 Kurang lebih. sampai Februari 2020 gitu ya. Betul. Hampir setahun gitu ya Pak ya. Hampir 1 tahun. Dan tadi Bapak nyampaikan juga Bapak diminta untuk mengantar sejumlah uang kepada Budi- Pak Doni gitu ya. Oh, Pak Doni yang Pak Doni ya. Pak Doni Iya. yang nyerang Apakah sebelumnya Bapak sudah mengenal Pak Doni? Sering Pak, karena kalau selain di acara partai itu kan kadang kita liburan bareng. Siapa Pernah. yang liburan bareng Pak? Pak Doni sama keluarganya, Pak Saiful sama keluarganya, Oh, berarti Pak Doni dan Pak Saiful tuh dekat gitu Pak ya? saya anggap dekat. Oh, bagaimana, apa alasan Bapak menganggap itu dekat? Apakah sering bertemu mereka? Selain di, misalnya selain di tadi di rumah aspirasi atau di Ya DPP? kalau di partai kan kadang sering bareng. Sering bareng ya? Di luar juga gitu ya? Di luar yang saya pernah alamin waktu stay di Taman Safari itu kita nginep situ sama Pak Doni sekeluarga, Pak Saiful sekeluarga. Oh gitu. Itu aja. Makasih Pak. Ya. Satu aja pertanyaan saya Pak. Waktu pemeriksaan Bapak ditunjukkan BAP tahun 2020. Betul? Setelah ditunjukkan BAP tahun 2020 ada pertanyaan tanya jawab. Pertanyaannya gini, Pak Ilham ini saya bacakan lagi ya, atau Pak Ilham baca terus diingatkan kembali. Setelah Pak Ilham baca ada penambahan atau saya bilang tidak ada. Jadi pemeriksaannya hanya itu aja. Iya, iya. Cuman Artinya pemeriksaan di 2020 Iya. dengan pemeriksaan di Maret 2025 itu sama semua iya, pertanyaan. sama. Cuman yang beda alamat sama nomor telepon. Alamat karena Bapak sudah pindah ke Bogor. Tapi sama persis. Iya, Oke, tidak dijelaskan kan biasanya ada tanya jawab, tidak ada. tidak. Oke, berarti sama berarti 2020. Baik, izin saya mulai kepada saksi yang kedua, Pak Rahmat ya. Siap. Pak Rahmat, saya langsung saja tanya dan saya panggil saksi saja. Siap. Jadi Bapak diperiksa itu juga pernah tahun 2020. Pernah, tanggal Pernah, ya? 8, iya. Bapak pernah bersaksi pada waktu terdakwanya Saiful Bahri. Bapak Wahyu Setiawan. Oke, berarti Bapak hanya dalam perkara Wahyu Setiawan Bapak dan Ibu Agustianitio. Iya. Betul ya? Pada saat saudara diperiksa, ya, sama keterangannya. Satu, saya yang tanya, saya bantu ya. Ditanya pasti saudara kenal dengan Harun Masiku kan? Iya, Ya, apa jawaban saudara? tidak kenal. Tidak kenal. Tidak. Yang saudara kenal Wahyu Setiawan. Betul. Karena saudara ya sekretaris dari pimpinan KPU. Betul. Baik. Saudara dalam BAP jelaskan begini. Saya baru tahu atau baru bertemu atau baru mengenal Doni Tri Istiqomah pada 8 Januari. Betul. Pada saat ditangkap. Betul. Ya kan? Betul sekali. Begitu juga di dalam BAP ya. Saudara baru tahu, baru bertemu Agustianitio pada saat 8 Januari 2020. Betul. Ya kan? Betul. Saudara juga menyatakan bahwa saudara baru tahu dan bertemu Saiful Bahri pada saat 8 Januari 2020. Betul. Saudara juga melihat Pak Ilham ini kan kebetulan ya pada tanggal 8 Januari 2020. Betul. Sementara Bapak ya melihat langsung Pak Hasto ke KPU itu hanya sekali. Gitu atau berapa kali? Ya, di saat rekapitulasi rapat pleno terbuka. Baik. Iya. Jadi keterangan saudara ini yang dibawa sumpah yang akan jadi Siap. ya pertimbangan Pak Hakim ini majelis ya. Siap. Hanya satu kali saudara saksi bertemu Pak Hasto pada saat di KPU Betul. pada bulan Mei 2020.
Seingat saya seperti itu. Itu seingat saya. Iya. Saksi ya. Baik. Kalau begitu saya hanya tanyakan seputar Pak Hasto tanggal atau bulan Mei itu. Ya. Apa pertama? Sebelum ke situ, pertama yang saya tanyakan, apa yang saudara ketahui terhadap perkara suap yang diterima oleh Wahyu Setiawan? Saya tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Betul. Siapa pemberinya nggak tahu. Tidak tahu. Dari mana asal uangnya tidak tahu. Tidak tahu. Bagaimana cara mengantarkannya nggak tahu. Tidak tahu. Ya oke. Kalau begitu saya langsung tanya deh ya. Berarti saudara nggak ngerti soal suap ya. Iya. Kalau soal OJ nanti Pak Magdir yang tanya. Siap. Ya kan, spesialis OJ. Nah, yang saya tanyakan adalah Pak ya saksi, di dalam saksi ingatan saksi ini, karena saksi bilang seingat loh ya. Iya. Ini sudah 5 tahun yang lalu. Iya, betul. Ketika saksi melihat Pak Hasto ini pakai apa? Pakaian apa dia? Merah, biru. Seingat saya batik, Pak. Hah? Seingat Baik. saya batik. Warna Seingat apa saya. batiknya? Waduh. Udah lupa lah ya. Lupa ya, Pak. Ya kan? Ya. Iya, lupa. Cana jeans atau cana dasar? Cana bahan? Lupa, Pak. Lupa ya. Baik. Dari baju pakaian saudara lupa. Iya. Ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, ingat nggak saudara ngomong apa Bapak ini? Begitu bertemu langsung loh ya, yang Bapak lihat langsung loh. Ingat nggak? Nyapa, sempat nyapa Pak saksi? Nyapa nggak beliau? Ya, saya hanya hormat aja, menunduk aja karena ruangan Pak Wahyu itu harus melewati ruangan kecil saya, Pak. Oke. Ya. Kalau begitu kita detail ini ya. Jadi Bapak melihat terdakwa ini begitu masuk ruangan apa? Iya, jadi ruangan Pak Wahyu itu melewati ruangan saya. Jadi masuk dulu ruangan stafnya Pak Firyan almarhum, itu ngelewatin ruangan Pak almarhum Pak Firyan, baru masuk ruangan saya, baru masuk ruangan Pak Wahyu. Nah, jadi Bapak lihat di depan pintu ruangan Bapak dong berarti, karena Bapak hormat, betul kan? Iya, saya nunduk. Nah, nunduk Bapak. Iya. Ya. Ngomong apa? Tidak. Nggak ada. Tidak. Lalu ya di situ ada siapa tuh? Ruangan Pak Wahyu itu hilir mudik, Bapak izin dalam saat rekap itu hilir mudik. Jadi masuk kadang Pak Hasto, nanti siapa lagi dari saksi yang lain. Jadi hilir mudik untuk ya numpang rokok atau seperti apa di dalam itu, nanti ngopi itu. Nanti dulu Pak, ini saya mau lihat, mau ini karena Bapak ini ingatan 5-6 tahun lalu ini. Iya. Kan Pak Hasto itu lewat ruangan Bapak Betul. nunduk ya. Ya, Sama siapa beliau? seingat saya sendirian, Pak. Hah? Sendirian? Seingat saya, ya. Seingat? Iya. Oke. Sekarang yang saya tanyakan, Bapak tadi sampaikan hilir mudik. Iya. Ya. Pada saat yang Bapak ada bekerja pada pada hari itu, yang Betul. nunduk dan melihat Pak Hasto itu, ya bulan Mei tadi, berapa banyak yang hilir mudik itu, Pak? Wah, mohon maaf, saya lupa. Rame? Rame, Pak. Lebih dari 10? Kurang lebih dalam 1 hari lebih, Pak. Ya. Saya tanya bahwa di dalam bulan Mei itu ada datang perwakilan masing-masing partai politik menyampaikan terkait perwakilan atau LO. Jadi saat istirahat makan siang, betul? Seingat saya. Ya, seingat Bapak begitu ya. Betul. Ya, jadi kalau dinyatakan bahwa ada perwakilan masing-masing partai politik, Bapak ingat nggak peserta pemilu partai politiknya berapa itu? 2019. Ya, tidak semuanya yang masuk ke ruangan Pak. Tapi rame. Ya, yang merokok, Pak, intinya. Oke, baik. Setelah Bapak lewat, Pak Hasto, Bapak kemana? Ngikutin? Enggak, Pak. Saya duduk di kursi di meja saya aja. Oh, Bapak nggak ngikutin beliau? Tidak. Oh, jadi peristiwanya Bapak melihat Pak Hasto pada waktu itu ya hanya ketika beliau lewat Betul. di ruangan Bapak. Betul. Bapak nunduk ya, setelah itu Bapak nggak tahu sama sekali apa yang dilakukan beliau. Betul. Apa yang diomongin Pak Hasto juga nggak tahu. Tidak tahu, Bapak. Apa yang dinyatakan Pak Hasto pada waktu itu juga Bapak nggak kopi. Tidak. Ya.
Jadi pengetahuan Bapak terhadap terdakwa ini, ya, terhadap Pak Hasto hanya nggak sampai 1 menit, betul ya? Di dalam ruangan? Bukan. Oh, lewatnya aja. Iya, gitu, betul. Ya. Siap. Baik. Kalau begitu, ketika pernah Bapak ngintip nggak Pak Hasto itu pas begitu masuk ruangan ngobrol sama siapa, dengan siapa? Tidak. 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 Ya. Di situ tidak ada jendela juga, Pak. Nggak ada juga. Tidak ada. Berarti kalau dia sudah masuk ruangan, itu nggak bisa dilihat dari luar. Tidak. Ada pintunya. Ada, tapi tidak ada jendela. Jadi orang itu pengap merokok lah situ ya. Pintunya di sebelah, jendelanya di sebelah samping sana, Pak. Baik. Iya. Saksi, intinya bahwa keterangan saksi yang saksi tahu, dengar, alami langsung tidak sampai 1 menit. Ketika Pak Hasto lewat ruangan saudara dan saudara mengangguk, itu aja ya. Iya. Dilanjutkan yang lain. Ya, saya lanjutkan pertanyaan rekan saya. Sebelum saudara Hasto masuk ke dalam ruangan, yang saudara saksi sampaikan 1 menit, saudara melihat beliau menunduk. Sebelumnya ada orang tidak masuk ke dalam ruangan. Ada, Pak. Ada. Jadi Pertanyaannya, siapa yang masuk? saya lupa, Pak. Lupa. Ya. Ada kira-kira berapa orang? Ya hilir mudik sih dalam. Enggak. Coba ingat. Ini kan pelan-pelan ya. Kan tadi Bapak sampaikan, Pak Hasto masuk, Bapak tunduk, kemudian beliau masuk. Pertanyaan saya sebelumnya, ada orang. Bapak bilang sampaikan ada orang. Pertanyaan saya, setelah Pak Hasto di dalam, ada yang keluar enggak? Setelah dari Pak Hasto? Jadi ya ada. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Mungkin setelah selesai merokok, ngopi, keluar, itu hal seperti itu, Pak. Berarti di dalam ruangan itu ramai. Ya. Artinya yang saudara lihat lalu lintas orang bolak-balik pasti ramai di dalam. Ya. Betul. Ya. Ini sesuai dengan putusan 2020 perkara nomor 28 halaman 84. Siap. Saudara sampaikan bahwa perwakilan masing-masing partai politik menyampaikan perwakilan pada istirahat siang makan. Siap. Artinya saudara Hasto Kristianto tidak sendiri. Betul. Berarti ramai-ramai. Betul. Artinya juga pun saya pertegas lagi, saudara tidak mendengar apa yang menjadi Tidak. pembicaraan di dalam. Oke, ini biar kita persesuaian dengan putusan 2020 agar perkara ini tidak kabur. Siap. Ini sesuai dengan apa yang saudara sampaikan di tahun 2020, putusan 28. Kemudian artinya saudara tidak tahu ya apa itu diskusi atau mengobrol, tidak tahu. Tidak tahu. Pertegas lagi, tidak tahu ya. Tidak tahu. Artinya tidak ada diskusi ngobrol, saudara tidak tahu ya. Tidak tahu. Mungkin dari saya itu diteruskan. Ya, siap. Pak Rahmat. Siap. Pak Rahmat Setiawan ya Pak ya? Siap. Masih di KPU Pak Rahmat? Sekarang ditugaskan di KPU Kabupaten Lebak. KPU Kabupaten Lebak. Iya, siap. Pak Rahmat merokok nggak? Merokok, Bapak. Merokok ya? Ya, siap. Sampai sekarang? Iya, Bapak. Udah lama? Udah berapa tahun Bapak merokok? Sejak dari SMA, Bapak. Oh dari SMA, Iya. lama sekali ya Pak ya. Semoga sehat ya Pak ya. Amin, Pak. Kenapa ini saya tanya? Siap. Karena ada beberapa peristiwa di perkara ini terkait dengan isu ruang merokok. Siap. Makanya itu saya tanya. Nah sebelum ke sana saya mau mempertegas saja ini Pak Rahmat. Tadi melanjutkan pertanyaan rekan saya Pak Patra. Bapak kan duduk di depan. Posisi Bapak waktu Pak Wahyu masih aktif itu sebagai apa persisnya? Sekretaris pimpinan, Pak. Sekretaris pimpinan. Siap. Yang ada 2 orang tadi ya Bapak bilang Betul. ya. Berarti Bapak sebagai sekretaris pimpinan tugas Bapak diantaranya adalah
terkait dengan penerimaan tamu atau seperti apa? Ya, jadi setiap depan ruangan pimpinan pasti ada ruang sekretaris pimpinannya. Oke, jadi Bapak tadi bilang ada banyak orang hilir mudik ya? Betul. Memang setiap harinya begitu ya Pak ya, di ruangan Pak Wahyu itu? Banyak yang ngerokok di sana? Ya rata-rata memang seperti itu. Bapak ngerokoknya di sana juga? Tidak berani. Tidak ya, Pak? Ya. Nah, tadi Bapak bilang, ini saya penegasan saja, Pak Hasto Kristianto, ya. itu ketemu Pak Wahyu yang Bapak ketahui betul ya, itu 1 kali? Di kantor KPU. Ya, di kantor KPU ya, Ya. karena Bapak kan sekretaris pimpinan Pak Wahyu ya, Ya. itu 1 kali ya. Oke. Pada saat itu, pas sesi istirahat itu pleno apa yang dilakukan Pak? Rapat pleno terbuka pemilihan legislatif. Berarti hasil pemilu legislatif yang sudah dari kecamatan, ya, kabupaten, betul, kota, provinsi jenjang. itu dibawa ke KPU pusat Betul. untuk ditetapkan. Ya. Bapak ingat nggak itu di bulan apa? Kalau saya salah ya di Di BAP kan Bapak bilang bulan Mei. ya, sampai dengan penetapan itu kalau nggak salah Agustus ya. Karena saya lihat karena di BAP Bapak itu ada 2 waktu ini Pak. Pertama di BAP Bapak nomor 8. Ya. Bapak bilang saya mengenal saudara Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saya pernah bertemu ya bersangkutan sekitar bulan April saat yang bersangkutan berkunjung ke kantor KPU RI. April ya Pak ya, 2019. Di pertanyaan nomor 9, Bapak kan tegasin 1 kali Pak Hasto ke sana ketemu Pak Wahyu. Itu Bapak bilang pertemuannya sekitar bulan Mei tahun 2019. Penetapan pileg berupa rekapitulasi perolehan suara pileg DPR RI. Kita fokus di peristiwanya dulu Pak. Kalau peristiwa mungkin Bapak saya yakin Bapak tidak mungkin lupa kan, karena pekerjaan Bapak di KPU. Jadi peristiwanya pada saat itu adalah rekapitulasi perolehan suara pemilu legislatif DPR RI begitu ya. Iya. Proses rekapitulasi ini plenonya 1 hari atau beberapa hari Pak? Kalau pleno di akhir bulan Agustus kalau tidak salah. Enggak, saya nanya berapa hari? Oh, di jadwal bisa 1, 2, 3 hari bisa Pak kalau pleno. Penetapannya itu. Karena begini Pak, ini penting saya tanyakan. Saya buka website KPU. Silakan. Di website KPU itu tanggal 21 Mei 2019, KPU tetapkan perolehan suara Pilpres dan Pileg 2019. Nah, disebutkan di sini, izin yang mulia ini nanti akan kami jadikan bukti juga. Di sini disebutkan sepanjang proses rekapitulasi suara nasional yang berjalan selama 17 hari. Jadi ada proses panjang nih Pak. Ya. Proses rekapitulasi sampai akhirnya penetapan di ujung. Ya. Benar begitu ya Pak ya? Ya. Nah, pada saat itu prosesnya masih proses rekap atau penetapan akhir? Saya ingat saya pas proses Pak. Pas proses Saya ya? ingat saya ya. Bukan di penetapan akhir ya? Ya. Artinya tentu pertemuannya sebelum 21 Mei 2019. Seingat saya seperti itu. Ini penting juga kami clearkan soal waktu. Pak Rahmat, apakah Bapak mengetahui ini? Ada peraturan KPU nomor 14 tahun 2019. Peraturan KPU ini ada beberapa kali perubahan tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019. Nah, yang Bapak bilang salah satunya proses rekap itu adalah bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu 2019. Betul. Betul ya Pak ya? Iya. Dan jadwal itu berdasarkan peraturan KPU ini. Iya. Di lampiran nomor ini saya sampaikan, di lampiran nomor 17, proses rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu tingkat nasional dan luar negeri, rentang waktunya adalah jadwalnya 25 April 2019 sampai dengan 22 Mei 2019. Ini sinkron ya Pak ya dengan berita di website KPU tadi. Nah, saya ingin ketegasan.
pada saat itu rapat yang terjadi itu apakah penetapan akhir atau proses rekapitulasinya? Ini kan jalannya 17 hari menurut KPU nih. Apakah di penetapan akhir atau proses rekapitulasinya? Seingat saya pas proses, seingat saya. Pada saat proses rekapitulasi. Ya. Artinya terjadi dalam rentang waktu April sampai dengan 21 Mei 2019. Seingat saya. Gitu ya Pak ya. Kenapa ini penting Pak kami tanyakan? Karena ada saksi sebelumnya yang juga mengatakan memang pertemuannya satu kali, peristiwanya sama, rekapitulasi hasil pemilu legislatif. Jadi Pak Wahyu mengatakan peristiwanya sama, tapi waktunya berbeda. Jadi waktunya disampaikan sekitar 31 Agustus. 31 Agustus kan semua proses sebenarnya sudah selesai untuk pemilu legislatif ataupun pilpres. Jadi kami ingin memastikan itu saja Pak. Pertemuannya berarti pada bulan sekitar bulan April sampai Mei ya? Seingat saya seperti itu. 2019 ya Pak ya? Oke. Dan Bapak tidak mengetahui secara persis apa isi pembicaraan di dalamnya? Oke. Pertanyaan yang kedua ini Pak. Soal rokok nih Pak. Bapak waktu itu dibawa ke KPK juga pada saat OTT? Iya Bapak. Dibawa bareng Pak Wahyu ya waktu itu ya? Iya. Masih udah di pesawat ya Pak? Sudah di dalam pesawat. Jam berapa waktu itu Pak? Siang hari Bapak, setelah zuhur. Setelah zuhur Iya. ya? Setelah zuhur Bapak dibawa kemana? Ke kantor KPK langsung atau kemana? Iya, jadi saya naik taksi di belakang itu Pak. Kemudian langsung ke kantor KPK dan dilakukan pemeriksaan pada saat itu ya? Di sini kan Bapak bilang di BAP Bapak itu Bapak pada sekitar pukul 18 ya, jam 6 sore begitu ya Pak ya? Iya, isoma. Oh ada isoma waktu itu? Iya, setelah dilakukan pemeriksaan. Sholat maghrib ya waktu itu ya Pak ya? Iya Bapak. Nah di BAP Bapak nomor 16 ini Pak. Jadi Bapak bilang begini, dapat saya jelaskan bahwa awalnya saya tidak mengetahui mengapa Wahyu Setiawan bersama dengan saya ikut diamankan oleh petugas KPK pada tanggal 8 Januari 2020 dan seterusnya. Kemudian Bapak cerita di sini disampaikan Wahyu Setiawan sambil merokok di dekat musola lantai 2 di ruang riksa. Itu maksudnya yang foto yang diperlihatkan tadi ya Pak? Iya, iya. Tadi di pojokan dekat jendela. Bapak ngerokok bareng sama Pak Wahyu? Iya Bapak. Pada saat isoma maghrib itu? Betul. Bapak ngerokoknya sebelum sholat maghrib atau setelah sholat maghrib? Seingat saya setelah. Setelah sholat maghrib? Iya, berarti Bapak sholat dulu ya? Iya, saya ingat. Sholatnya sendirian atau jamaah Saya dengan yang lain? Bapak, sendirian ya? saya. Kemudian Bapak ngerokok dengan Pak Wahyu. Ngerokoknya di dekat tempat wudhu? Iya betul, di dekat jendela, di pojokan. Dekat jendela di pojokan. Iya. Pada saat Bapak ngerokok dengan Pak Wahyu itu ada yang lain nggak ngerokok di sana? Awalnya ada, terus saat saya merokok dengan Pak Wahyu, terus beliau ke musola. Setelah itu Bapak sendirian? Saya berduaan dengan Pak Wahyu ya. Baru saya nanya hal tersebut. Oh Bapak baru nanya ke Pak Wahyu setelah di musola. Ini masalah apa sih Pak? Begitu ya? Oke, karena Bapak nggak pernah tahu selama ini persoalannya ya. Setelah merokok. Kemudian setelah Bapak sholat itu Bapak merokok lagi atau keluar? Saya keluar. Jadi duduk di depan tempat menaruh tas itu ya. Tadi depan filing kabinet itu. Oke. Bapak duduknya nyender nggak waktu itu Pak? Kayaknya di karena udah capek kan diperiksa kan? Ya belakang itu kadang di situ ada 2 tempat duduk, satu di situ, yang satu di dekat satpam itu. Nah, di situ kebetulan kalau tidak salah ada orang, jadi saya duduk ngalah dulu di tempat duduk, meskipun sandarannya ada di belakang kecil kalau tidak salah. Oh Bapak nggak nyender ke dinding ya? Tidak. Bapak saya menghadap ke arah musola. Berarti ketika Bapak duduk tadi di foto tadi itu, Bapak menghadap betul ke musola ya? Seingat saya seperti itu Pak. Yang Bapak lihat di musola itu, yang Bapak lihat dari tempat duduk Bapak itu langsung musola, atau Bapak juga lihat orang-orang yang merokok di tempat wudhu pada saat Bapak duduk? Jadi setelah saya
sholat, terus saya merokok dengan Pak Wahyu, beliau bercerita, terus sekaligus saya dikenalkan dengan yang tersebut, yaitu Bu Tio, Pak Doni, dan Pak Saiful Bahri. Nah setelah itu saya baru. Kita ulang lagi ya Pak ya, Siap. ini agak berbeda nih keterangan Bapak nih. Siap, silakan. Bapak diajak sholat sama Pak Wahyu begitu ya, masuk ke musola. Kan kami berbeda ruangan, Ya. jadi saya tidak tahu Pak Wahyu keluar jam berapa atau intinya saya diberikan kesempatan untuk isoma, saya ke musola. Nah, Kemudian ada Pak Wahyu. ada Pak Wahyu, seingat saya ada Pak Saiful, tapi saya belum kenal. Cuman Itu masih di ruang rokok. masih di ruang rokok, seingat saya. Dengan Sebelum Pak- sholat. Sebelum sholat saya. Terus saya izin ambil wudhu, saya sholat dulu. Mereka bertiga masih di situ, saya sholat. Setelah selesai saya Duduk. enggak ikut Pak Wahyu merokok. Nah terus beliau berdua ke musola, seingat saya di situ sudah ada Ibu Tio. Setelah saya merokok, nah terus saya diperkenalkan sambil. Seingat saya seperti itu. Ya, berarti setelah itu kan Bapak keluar duduk Saya setelah itu keluar duduk di luar. dan melihat ke musola ya, nggak melihat ke ruang rokok pastinya kan. Nah, Nah, tadi Bu Tio berarti posisinya di musola ya? seingat Bapak saya lihat? beliau duduk di dalam musola. Bu Tio di musola. Kalau yang Pak Wahyu, Pak Saiful Bahri dan Doni Ya Yang- kadang merokok kalau sudah masuk ke ruang musola. yang Bapak ketahui, yang Bapak lihat mereka ngobrolnya di ruang rokok atau di musola? Di ruang rokok. Di ruang rokok. Seingat saya, iya di ruang rokok, terus di dalam musola juga ngobrol, tapi saya tidak tahu apa yang akan diobrolkan. Dan Berarti Bapak lihat dua-duanya ya? ya saya cuma melihat dua-duanya gitu. Yang tadi Bapak bilang keluar masuk begitu ya? Iya betul. Berarti kadang-kadang mereka ke Merokok, musola, ya. kadang-kadang mereka merokok, Betul. sebentar-sebentar ke musola, kemudian merokok lagi begitu ya? Ya intinya ya hilir mudik lah Mas. Gitu. Enggak, Itu kan- maksudnya enggak standby lama di satu tempat selama sekian 40 menit atau 30 menit tadi. Tapi Enggak. bolak-balik begitu ya. ya bolak-baliknya nggak sering juga, karena kan rokoknya juga nggak ada kayaknya. Oh, rokoknya sedikit gitu ya, Pak ya. Nah, Bapak enggak mendengar sama sekali pada Tidak, saat Bapak. itu gitu ya. Pada saat tadi fotonya kan diperlihatkan ke Bapak. Siap. Itu foto pada saat tanggal 8 Januari tahun 2020 atau foto baru? Dijelaskan nggak ke Bapak? Oh, kalau fotonya kapan saya tidak tahu Bapak. Tapi saat di pemeriksaan tanggal 10 Januari 2025 kemarin, memang saya diberikan pernyataan terkait hal tersebut dan saya ditunjukkan untuk melakukan reka adegan di ruang tersebut. Oh, sampai Bapak dibawa ke Siap. sana begitu ya? Siap. Oke. Nah, saya balik lagi Pak, yang Pak Wahyu. Pak Wahyu tadi kan bilang ke Bapak, Bapak nanya dan Pak Wahyu bilang ini terkait dengan Harun Masiku. Ada nggak Pak Wahyu cerita yang lain misalnya terkait dengan informasi lain gitu? Enggak Pak. Nggak ada ya? Nggak. Nggak ada sama sekali. Berarti hanya itu komunikasi pada saat isoma maghrib Iya. itu ya? Oke. Berapa lama isomanya waktu itu? Ya kurang lebih kalau saya setelah itu dipanggil di ya 40-an menit lah ya Pak. Udah sekalian makan malam? Makan malam di ruangan pemeriksaan Bapak. Oh, di ruang pemeriksaan, nggak di luar Enggak, ya? disiapkan di ruang pemeriksaan. Oke, oke. Kalau saya ya. Ya, Ya, ya. siap. Sementara cukup dulu yang mulia. Saya teruskan Siap, Saudara Rahmat ya. Siap. Saya masih mengulang pertanyaan saya kepada Pak Ilham tadi mengenai pemeriksaan saudara di dalam kaitannya dengan dakwaan obstruction of justice. Ya. Pertanyaan saya pertama begini, apakah ketika saudara diperiksa sebagai saksi dalam perkaranya Pak Hasto ini, memang dari awal disampaikan oleh penyidik bahwa saudara diperiksa sebagai saksi untuk dua peristiwa hukum atau dua masalah hukum. Ya, Betul seperti itu betul. ya? Diterangkan atau tidak bahwa satu diantaranya adalah berkenaan dengan perbuatan
yang diduga melanggar pasal 5 ayat 1 dan seterusnya, ya, atau ayat 2 atau saya nggak tahu seperti apa, saya lupa apa disebutkannya seperti apa. Dan kemudian yang kedua, apakah juga disampaikan bahwa saudara juga diperiksa terkait dengan pelanggaran pasal 21 Undang-Undang Tipikor, seperti itu nggak? Ya, jadi intinya ada dua hal. Yang pertama terkait dugaan untuk pemberian suap, yang kedua terkait dugaan untuk merintangi penyidikan. Dugaan merintangi penyidikan. Tadi sudah jelas kepada saudara ditanya oleh teman-teman ini berkaitan dengan dugaan suap. Saudara mengatakan nggak tahu, nggak pernah melihat, nggak pernah mendengar soal penerimaan uang. Meskipun saudara pernah diminta menukarkan uang. Betul. Ya. Diminta menukarkan uang itu sebelum pergi, yang mau pergi ke mana? Ke Bali itu, ke Belitung ya tadi. Ya, jadi kalau penukaran ini terjadi kalau tidak salah di bulan Desember, Bapak. Bulan apa? Bulan Desember. Oh, bulan Desember. Ya, bulan Desember setelah kami melakukan perjalanan dinas ke Provinsi Bali. Provinsi Bali. Ya, jadi setelah itu kami makan ayam di daerah Blok M. Ya. Setelah itu Bapak dengan driver menuju ke rumah dinas Kejaten, saya menuju ke Kuitang naik Grab, seperti itu. Itu sudah akhir-akhir Desember atau masih ya, awal-awal itu setelah Desember? Akhir Desember kalau tidak salah. Akhir Desember ya, saudara pergi menukarkan uang itu. Betul. Kemudian karena kalau saya tidak keliru dalam membaca BRP saudara, ada juga penggunaan uang sebelumnya oleh saudara Wahyu. Betul, saat beliau di dinas di luar negeri, kalau tidak salah di kartu ATM beliau itu di luar negeri nggak bisa menggunakan Visa atau Mastercard gitu, jadi tidak bisa digunakan. Terus saya dimintain tolong untuk mentransfer sejumlah untung uang kebutuhan di sana. Seperti itu aja. Minta pinjam itu. Minta pinjam begitu ya. Tetapi saudara nggak pernah dengar cerita dari Pak Wahyu ini tentang begini. Ini kan sesudah pergi ke Bali ya, menukarkan uang itu tadi. Betul. Nah, honorarium yang diterima oleh Pak Wahyu ini, misalnya kalau pergi keluar kota atau menjadi narasumber, itu dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk Singapura dolar? Rupiah, Bapak. Dalam bentuk rupiah, ya. Tapi ini yang saudara tukarkan itu adalah dalam bentuk dolar Singapura dolar. Iya, dolar Singapura, ya. Yang 10.000-an semua, 1.000-an semua. 1.000-an ya, Bapak. 1.000-an. Seingat saya ya, Bapak. Seingat saudara saksi. Nggak ada yang ratusan, 100 atau 50 Seingat dolar. saya 1.000-an. Tidak, 1.000 semua ya. Nah, tapi saudara nggak tahu asal muasalnya Tidak tahu, itu Bapak. dari mana. Nggak pernah juga mendengar bahwa itu diberikan oleh siapa atau apa begitu ya. Tidak pernah. Tidak juga. Oke. Nah, oke, itu selesai mengenai. Ya, Pak. Nah, saya kembali ke tadi ketika saya tanya kepada saudara saksi bahwa saudara juga diperiksa terkait dengan obstruction of justice. Siap. Oleh penyidik ketika itu disampaikan atau tidak kepada saudara saksi peristiwa yang ditanyakan kepada saudara terkait dengan obstruction of justice? Kejadian yang diduga untuk perintangan penyidikan ya, yang saya lakukan reka ulang di adegan di KPK situ pada jam 6 sore sekitaran maghrib itu, Pak. Sepengetahuan saya, seingat saya hal tersebut. Bagaimana? Di kejadian perintangan penyidikan itu, seingat saya dan sepahaman saya dilakukan ya saat saya dilakukan reka adegan di maghrib itu. Karena di dalam proses pemeriksaan di Januari tanggal 8 tidak ada itu. Oh, tidak ada. Ya. Jadi ini hanya ditanya kepada saudara pada pemeriksaan kemarin terakhir. Betul, tanggal 10 Januari Jumat kemarin. Oke. Nah, pertanyaan saya begini. Ketika saudara hendak ditanya sebelum ditanya oleh penyidik, apakah disampaikan oleh penyidik
Ini loh peristiwa yang kami hendak tanya kepada saudara saksi. Pengetahuan saudara saksi tentang ini seperti apa? Ada nggak seperti itu? Ya, seperti yang tadi. Jadi untuk dugaan perintangan ditanya terkait kejadian maghrib itu, Pak. Itu aja. Maghrib di waktu tanggal 8 Januari. Betul. 2020. Betul. Itu yang ditanya kepada Iya. saudara. Nah, kejadiannya itu yang ditanya itu di gedung KPK itu atau di tempat lain? Di gedung KPK. Oh, itu. di gedung KPK. Nah, yang saudara terangkan kejadian di gedung KPK itu apa? Ya, reka adegan yang seperti tadi. Jadi saya diberikan istirahat, saya sholat, saya ikut Bapak rokok, saya dikenalkan, saya keluar, sudah seperti itu aja, Bapak. Hanya itu yang Betul. ditanya kepada saudara saksi Iya. tentang obstruction of justice. Betul. Saudara tidak ditanya mengenai adanya fakta terkait dengan saudara Nur Hasan misalnya. Tidak. Tidak. Apakah juga terkait dengan saudara Kusnadi? Pernah ditanya juga atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa saya tanya ini saudara? Karena itulah yang didakwakan. Sementara peristiwa yang saudara ceritakan itu tadi tidak didakwakan oleh penyidik. Makanya saya minta konfirmasi Siap. kepada saudara saksi tentang obstruction of justice ini. Siap. Ya. Jadi begitu ya, saudara tidak pernah ditanya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nur Hasan. Saudara juga tidak pernah ditanyakan terkait dengan apa yang dilakukan oleh saudara Kusnadi. Tidak. Tidak sama sekali. Tidak. Nah, terakhir pertanyaan saya Siap. kepada saudara saksi, apakah saudara saksi ingat BAP yang saudara tanda tangani, ya, untuk kegiatan atau pemeriksaan berhubungan dengan suap dan obstruction of justice ini adalah cerita yang sama? Ada perbedaannya atau tidak? Ya, seperti yang saya sampaikan, perbedaannya di kejadian Isoma tadi, Bapak. Hanya itu perbedaan. Seingat saya. Seingat saudara Ya. saksi. Ya. Selainnya, selebihnya itu adalah sama. Ya, paling ditambahin terkait sepengetahuan saya terkait organisasi kemahasiswaan yaitu Gemini. Cuman itu aja. Seingat Itu saya. saja, Ya. Baik. Terima kasih yang mulia, cukup dari saya. Sudah ya, cukup ya. Saksi berikutnya. Ya, izin yang mulia meneruskan kepada saudara saksi Gerard, saya sebut saksi. Saya ingin menanyakan terkait dengan kronologis pengambilan uang atas perintah Saiful Bahri tanggal 23 Desember 2019. Baik, betul ya. Pelan-pelan saja saudara saksi karena ini kejadiannya sudah lama. Di dalam keterangan BAP saudara saksi tanggal 24 Januari 2025 halaman 16 ya. Nomor 16 halaman 4 dan 5. Saya bacakan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 10 pagi saksi menerima telepon WhatsApp dari Saiful Bahri. Pada saat itu saksi sedang berada di rumah di Jakarta Barat. Sedangkan posisi saudara Saiful Bahri sedang liburan di Singapura. Saksi mengetahui saudara Saiful sedang liburan dari Facebook saudara Saiful. Selanjutnya saudara Saiful menyampaikan, "Ger, lagi di mana? Sibuk enggak?" Saksi jawab, "Lagi di rumah mas, enggak sibuk." Kemudian saudara Saiful menyampaikan, "Bisa minta tolong ambilkan uang enggak?" Saksi jawab, "Di mana mas?" Dan dijawab oleh saudara Saiful, "Di rumah aspirasi Sultan Syahrir, nanti ketemu dengan Pak Harun." Kemudian saksi jawab, "Oke, saya siap-siap dulu, nanti langsung berangkat." Selanjutnya, betul ini kejadiannya? Betul ya. Selanjutnya saksi berangkat dan tiba di rumah aspirasi
Oke, sebelum itu saya ingin menanyakan telepon itu pukul berapa kira-kira? Karena kalau di keterangan selanjutnya saksi berangkat dan tiba di rumah aspirasi pada sekitar pukul 12.30. Sampai 12.30 membutuhkan perjalanan dari rumah saudara saksi dari Jakarta Barat sampai ke Sultan Syahrir itu butuh berapa lama? Dan pertanyaannya, yang menelpon Saiful Bahri, yang pada telepon Saiful Bahri itu pukul berapa kira-kira? Kalau telepon dari Pak Saiful kisaran jam setengah 10, jam 10 Pak. Setengah 10, jam 10. Oke. Saya lanjutkan ya keterangan saudara saksi. Selanjutnya saksi berangkat dan tiba di rumah aspirasi pada sekitar pukul 12.30 dan bertemu dengan saudara Kus. Saksi tidak bertemu dengan saudara Harun pada saat itu dan saksi tidak bertanya mengenai saudara Harun kepada saudara Kus. Kemudian saudara Kusnadi menyerahkan koper dan saksi jawab, "Oh iya Mas." Selanjutnya titipan tersebut saksi terima dari saudara Kus, yaitu berupa 1 buah koper ukuran kabin warna abu-abu dalam kondisi tergembok dan 1 buah anak kunci. Saya menyesuaikan dengan fakta persidangan di 2020. Kita ikutin pelan-pelan ya, saudara saksi ya. Baik, supaya ini persesuaiannya sama nih. Karena saya baca putusan 2020 di putusan 28 dan di putusan 18. Ini biar persesuaiannya. Kemudian saudara saksi, saya baca di putusan 18 halaman 101. Saudara saksi menjelaskan di dalam halaman 101 perkara nomor 18 untuk terdakwa Saiful Bahri, bahwa pada tanggal 2019 ada permintaan bantuan oleh terdakwa kepada saksi yang awalnya pada pagi hari sekitar jam 10 pagi. Sesuai ya? Betul. Betul. Pelan-pelan aja saudara saksi, kita seperti ngobrol aja, gak usah tegang. Biar ini persesuaian ini. Sekitar 10 pagi WIB. Tadi saudara saksi sampaikan jam setengah 10. Jadi yang benar. Betul Pak. Betul ya. Ini sudah menjadi fakta persidangan dan sudah ingkrah dan sudah bisa dibaca oleh publik karena ini ada di websitenya Mahkamah Agung. Terdakwa menelpon saksi melalui WhatsApp call untuk meminta tolong mengambil paket berisi uang sejumlah 1 miliar dari Harun Masiku yang bertempat di rumah aspirasi, dan sepengetahuan saksi terdakwa saat itu sedang di Singapura. Betul. Ini sesuai dengan BAP saudara saksi di 2025 yang tadi saya baru bacakan, bahwa saksi menuju ke rumah aspirasi pukul 11 dan tiba sekitar 12.30. Ketika tiba di sana, saksi tidak bertemu dengan Harun Masiku dan hanya bertemu dengan Kusnadi. Betul ya? Betul Pak. Bahwa memang pada saat dalam perjalanan ke rumah aspirasi, terdakwa menelpon saksi bahwa paket titipan uang Rp 1 miliar tersebut sudah dititipkan ke Kusnadi. Betul ya? Betul Pak. Jadi ini saya pengen merangkai dari putusan dan kemudian fakta persidangan hari ini bahwa Saiful Bahri ini menginformasikan dari Harun bahwa ini uang dari Harun Masiku. Betul ya? Betul Pak. Kemudian menelpon saudara saksi itu pukul 10. Tadi saudara saksi bilang setengah 10. Kemudian saudara saksi sampai 12.30 ketemu sama Kusnadi. Iya kan? Betul Pak. Ya. Pertanyaannya, kenapa saudara saksi baru sampai 12.30? Apakah dalam perjalanan itu terlambat, macet sehingga tidak bisa ketemu sama Harun Masiku? Betul Pak. Jadi saya perlu waktu memang mandi siap-siap, dengan waktu saya keluar jalan rumah itu cukup padat Pak.
cukup padat, Betul. macet. Macet. Jadi di pemikiran saudara saksi adalah ketemu Harun Masiku karena ini faktanya seperti ini karena kan dibilang sama Saiful Bahri uangnya dari Harun Masiku. Nanti ketemu sama Harun Masiku, betul kan? Betul. Ya, artinya kan ya Saiful Bahri aktif menyampaikan ini kepada saudara saksi. Oke. Ini sesuai dengan putusan 28 halaman 67 di perkara Wahyu Setiawan dan Agustinantio. Saudara saksi sampaikan bahwa kemudian saksi bertemu dengan Kusnadi mengambil uang tersebut, berpesan ini dari Harun Masiku untuk Saiful. Betul? Betul. Berarti yang berpesan ini dari Harun Masiku siapa yang menyampaikan? Saudara Kusnadi. Iya, ada Mas Kus itu ngomong seperti itu. Ini Mas titipan dari Harun gitu. Harun. Cukup dari saya yang mulia. Izin dilanjutkan yang mulia. Oke. Saudara saksi, Mas Geri, kenal saudara Doni kapan? Kenal pertama kali, Pak. Ya, kenal pertama kali. Kisaran tahun 2017-an mungkin, Pak ya. 2017 ya? Betul. Awal, pertengahan atau akhir? Saya lupa, Pak. Maaf. Lupa ya? Ya. Kalau saudara Saiful, kapan kenalnya? Saya kenal Pak Saiful dari Pak Doni. Jadi yang mengenalkan saya Pak Saiful itu adalah Pak Doni. Kira sebelum pileg itu, Pak. Tahun berapa itu? Mungkin tahun 2018 ya, 18-an. Oke, jadi 1 tahun berkenalan dengan Doni, terus Ya, baru kira-kira seperti 1 itu. tahun kemudian bersahabat dengan ini ya, dengan Saiful. Betul. Tadi sudah dikonfirmasi sama Yang Mulia Hakim bahwa pekerjaan saudara sebagai karyawan. Iya betul, Pak. Oh, maksudnya karyawan dari wira swasta, sorry. Wira swasta bukan karyawan, Pak. Oh, Ya. wira swasta ya. Dalam bidang apa itu usahanya? Saya lebih ke konsultan digital marketing, Pak. Ditambah juga saya juga bisa desain grafis. Oke. Ada bisnis bersama dengan Saiful? Dengan Saiful bisnis apa? Ada bisnis bersama, ada joinan usaha gitu? Tidak ada usaha bareng. Tidak. Karena di BAP saudara bahwa pernah membantu untuk membuat periklanan-periklanan untuk saat Saiful menjadi caleg. Iya itu saya mau, jadi bukan usaha bareng, Pak. Jadi saya membantu beliau. Kan beliau kan butuh desain kampanye. APK gitu. Nah, saya bantu di situ. Jadi bukan usaha bareng, Pak. Kenapa saya tanyakan? Karena dengan saudara Saiful di Singapura, saudara sebegitu dipercaya untuk mengambil uang yang jumlahnya cukup besar 850 juta. Nah, jadi kalau keseharian saudara, apakah saudara Saiful dengan Dodi ini apa memang teman nongkrong tiap hari atau bagaimana ya? Maksudnya Pak Saiful dengan Pak Doni? Ya, kalian bertiga nih, karena saya baca di keterangannya bahwa cukup dekat begitu. Saya lebih dekat ke Pak Doni daripada Pak Saiful. Tapi kalau untuk bertiga jarang-jarang, Pak. Oh. Mungkin 1-2 kali. Tapi alasannya untuk saudara ditunjuk untuk mengambil uang itu dari rumah aspirasi, pernah nggak ditanyakan kembali kepada Saya saudara? tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu ya? Iya. Oke, lebih lanjut saya tanyakan, saudara apakah anggota PD Perjuangan? Bukan, Pak. Bukan anggota PD Perjuangan? Bukan anggota, Pak. Oh. Saudara pernah ketemu dengan saudara Sekjen nggak? Pak Hasto? Maksudnya ketemu ngobrol Pernah ketemu atau nggak? pas-pasan? Ya pernah ketemu nggak untuk bicara gitu? Kalau bicara nggak, Pak. Paling pas-pasan ya paling. Pernah lah. Tidak pernah ya? Kalau ketemu ngobrol nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Jadi artinya saudara pun tidak pernah menelpon saudara Sekjen gitu ya? Oh, tidak pernah, Pak. Oke. Artinya terkonfirmasi bahwa memang, atau saya rubah pertanyaannya, atau pernahkah saudara
menerima diperintahkan Saiful untuk mengambil duit untuk ketemu dengan saudara Hasto? Diulang Pak, maaf, diulang. Pernahkah saudara diperintahkan Saiful, Ger, ini ambil duit dari Pak Hasto begitu? Tidak pernah Pak. Tidak pernah? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Udah, saya kira cukup, dilanjutkan. Ayo. Saya lanjutkan yang mulia. Saudara saksi, tadi disampaikan bahwa saudara saksi bukan anggota ya dari PDI Perjuangan? Bukan Bu. Bukan. Kemudian tadi baru kenal dengan Pak Saiful kurang lebih berapa lama? Pak Saiful saya kenal sebelum Pilpres kira-kira Bu. Sebelum Pileg Bu. Berapa lama dari Jadi kejadian? masa-masa sebelum Pileg itu Bu. Kurang lebih berapa lama? Dari Berapa kejadian lama perkara dengan saudara kenal? Mungkin setahun lebih ya Bu ya. Setahun ya? Iya. Oke. Saya mengawali dari berita acara pemeriksaan dalam perkara Pak Sekjen, saudara terdakwa. Apakah di saudara saksi diperiksa di KPK berapa kali? Total 2 kali Bu. 2 kali. Iya. Di BAP-nya untuk perkara apa aja? 1 perkara atau 2 perkara? Perkara suap dan perkara obstruction of justice? Mohon maaf Bu, kalau saya pasal-pasal gitu saya kurang perhatikan Ya. Bu. Anda menandatangani berapa kali berita acara pemeriksaan? Saat yang pertama atau yang kedua Bu? Yang Dua-duanya. pertama. Yang mungkin saya lebih ingat mungkin yang kedua Bu ya. Itu mungkin ada 2 rangkap kali ya. 2 rangkap. Oke. Kalau yang pertama saya lupa Bu, benar Bu. Lupa. Karena udah lama ya. Apakah BAP yang tadi saudara tanda tangani pada perkara terdakwa sama dengan BAP pada pemeriksaan sebelumnya di tahun 2020? Sama, paling ada perubahan yang di kedua itu ada penambahan konfirmasi lah. Kalau itu Kusnadi itu ya orangnya yang ini. Oh, Terus, diperlihatkan foto kepada saudara ya? Betul. Apakah saudara kenal dengan Kusnadi sebelumnya? Kusnadi saya cuma beberapa kali bertemu di rumah aspirasi itu Bu. Tidak kenal secara dekat Bu. Tidak kenal. Kapan saudara ketemu pertama kali dengan saudara Kusnadi? Jadi saya beberapa kali bertemu juga dengan Pak Saiful, dengan Pak Doni di rumah aspirasi. Nah di situ saya kadang saya ketemu juga dengan Mas Kus itu situ. Oke. Saya menindaklanjuti tadi yang saudara terangkan kepada kami di sini. Saudara disuruh oleh Pak Saiful ketemu Harun Masiku di SS gitu ya. Itu tadi jam 10 pagi. Teleponnya jam segitu Bu. Teleponnya jam 10. Kemudian janjian dengan Harun Masikunya jam berapa? Oh saya nggak janjian Bu, cuma saya bilang oke, saya siap-siap dulu, saya berangkat setelah itu. Cuma tidak ada spesifik waktu. Saudara Saiful di sana tidak menyampaikan bahwa Pak Harun Masiku udah ada di SS atau seperti apa? Tidak sampaikan Bu. Tidak disampaikan. Jadi saudara harus ke SS pada saat itu juga? Tidak harus, cuma saya bilang oke, saya berangkat sekarang menuju ke rumah aspirasi, saya bilang gitu. Oke. Berapa lama dari rumah saudara ke SS? Dengan kondisi macet seperti itu mungkin 1 jaman Bu. 1 jaman. Ya. Tapi kalau dilihat dari pertama kali telepon, kemudian tadi saudara menerangkan juga tiba di SS jam 12.30, artinya ini ada 2,5 jam ya. 2,5 jam dari telepon, kemudian saudara sampai di SS. Nah, ketika sampai ya, saudara kan disuruh ketemu dengan HM. Ya kan? Berdasarkan Harun Masiku. Nah, ketika sampai di SS, apakah saudara tidak bertanya kepada orang yang ada di SS, apakah ada Pak
Harun Masiku di situ? Saya sudah menerima informasi dari Pak Saiful waktu saya dalam perjalanan kalau Pak Harun sudah harus jalan dan koper tersebut dititipkan ke Maskus. Artinya Pak Harun Masiku ada di sana, tapi saudara terlambat begitu ya? Iya betul, seperti itu. Kemudian saya akan masuk ke berkaitan dengan jam 17 ya, ketika saudara menerima koper tersebut ya. Oke. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Sedikit satu aja. Izin Bapak Ketua. Saksi ya langsung. Saudara kan diperiksa tahun 2020 tadi juga ada pernah. Ya. Betul Pak. Baik, saya hanya membandingkan pemeriksaan 2020 dan 2025. Di dalam BAP saudara pada waktu tahun 2020 ya, saudara hanya ditanya apa mengenal 4 orang. Ya, ini saya ingatkan. Pada saat tahun 2020, penyidik bertanya kepada saudara, apakah saudara mengenal Wahyu Setiawan? Begitu ya, ini nih. Di BAP tahun 2020, ya halaman 2. Lalu juga ditanya, apakah saksi mengenal Agustianitio? Betul ya? Betul Pak. Betul. Lalu saksi ditanya, apakah saudara mengenal Saiful Bahri? Begitu ya? Betul. Betul. Dan ditanya apa saudara mengenal Harun Masiku. Itu di tahun 2020 nih. 4 orang aja. Ketika saudara diperiksa lagi ya, di tanggal 24 Januari tahun 2025 ya, penyidik menanyakan apakah saudara mengenal bukan 4, nambah ya, nambah jadi 6. 2 orangnya saudara ditanya, apakah saudara mengenal Hasto Kristianto, Pak Hasto Kristianto, betul ya? Iya betul. Ya. Dan juga apakah saudara mengenal Doni Tri Istiqomah, begitu ya? Betul. Baik. Karena saudara sudah diperiksa tahun 2020 dan tahun 2025, ya. Pertanyaannya, ya, ketika terkait dengan Pak Hasto Kristianto, apa yang saudara bisa sampaikan? Keterangan apa yang bisa saudara sampaikan? Apa saudara pernah berhubungan? Apakah saudara pernah bertemu, mendengar, bercakap-cakap apa? Di dalam berita bedanya apa? Saya tadi seperti yang saya terangkan tadi di awal, saya cuma tahu sosok Pak Hasto, tapi tidak kenal pribadi, secara pribadi. Baik. Di dalam BAP tahun 2020, saya melihat sama kok keterangan saudara. Yang saudara tahu adalah saudara menerima uang dari Kusnadi, kan gitu. Betul. Ya kan? Di dalam 2025 juga keterangan saudara nggak ada beda. Menerima uang dari Kusnadi. Betul. Di dalam putusan juga yang sudah ditanyakan rekan tadi, ya, saudara bilang terima uangnya dari Kusnadi. Sama kan? Betul Pak. Nah, yang sama juga adalah ketika saudara disuruh Saiful mengambil uang, Saiful menyatakan ambil uang dari Harun Masiku. Itu kan persamaannya kan? Betul Pak. Cukup. Yang mulia, saudara saksi ya. Karena saudara-saudara tadi kan belum ditanya, ini baik oleh rekan-rekan saya maupun oleh penuntut umum, berhubungan pertama dengan sangkaan obstruction of justice, ya, di mana saya lihat di sini di dalam BAP saudara, saudara juga ditanya tentang perintangan penyidikan ini, betul ya? Ingat-ingat seperti itu kan? Kalau pasalnya saya Pak, saya mohon maaf, saya tidak perhatikan Pak pasal-pasalnya Pak. Oke.
Tetapi yang saya mau tanya, apa betul ketika saudara diperiksa oleh penyidik dalam perkaranya Pak Hasto ini, ya, saudara saksi ditanya atau menandatangani 2 BAP yang terpisah. Satu rangkapnya itu kalau nggak salah saya bisa 3, bisa 2 ya, atau 3. Saya nggak tahu rangkapnya untuk saksi berapa. Kemudian yang satu juga seperti itu. Iya, betul. Betul ya? Betul, Pak. Betul seperti itu ya. Saudara dibacakan atau tidak? Apakah saudara ingat atau tidak? 1 BAP ini karena ada pelanggaran pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Ingat nggak? Ya itu Pak, untuk pasal-pasal saya tidak perhatikan, cuma kalau isi kontennya BAP itu sama Pak. Oh, jadi 2 BAP itu sama? Betul Pak. Isinya sama? Iya. Hanya saja saudara diberitahu ini 1 BAP untuk perintangan penyidikan, yang 1 BAP untuk perkara suap. Diberitahu seperti itu tidak? Seingat saya tidak Pak ya. Cuma ada disuruh baca Pak gitu. Disuruh baca BAP-nya gitu Pak. Tapi tidak ada penjelasan dari penyidik saudara ini dipanggil untuk menjadi saksi terkait dengan perkara apa? Oh kalau mungkin itu mungkin ada Pak. Cuma maksudnya pasal-pasalnya itu yang saya tidak perhatikan apa gitu saudara Pak. tidak perhatikan apakah ada perkara suap, apakah ada perkara perintangan penyidikan, saudara tidak perhatikan? Iya yang saya tahu cuma untuk kan sesuai dengan panggilan itu Pak. Panggilan KPK itu nama Pak Doni dengan Pak Hasto Pak. Begitu. Nah saya pertama begini, yang saya mau tanya itu hanya terlebih dahulu mengenai perintangan penyidikan. Ya, ini kan kejadiannya 5 tahun lalu, ya. Itu awal-awal tahun 2020, Januari tahun 2020. Ya. Iya Pak. Nah, pertanyaan saya begini, apakah kepada saudara, karena ini di dalam surat dakwaan dibunyikan, disebut nama orang yang berhubungan dengan Harun Masiku, yaitu saudara, salah satu di antaranya adalah saudara Nur Hasan. Ya. Saudara kenal nggak saudara Nur Hasan? Tidak kenal Pak. Nggak pernah tahu Nur Hasan itu berada di Sultan Syahrir, rumah aspirasi, atau di kantor DPP? Saya tidak tahu Nur Hasan Pak. Oh, tidak kenal Pak. Tidak tahu Nur Hasan yang tidak kenal ya. Nah, pertanyaan saya begini, pernah nggak ditanya oleh penyidik ketika itu mengenai Nur Hasan ini? Saya lupa Pak. Oh lupa. Ya. Ya. Tapi kayaknya nggak ada itu pertanyaan itu di dalam BAP saudara. Kalau melihat nama-nama yang kenal apa enggak kayaknya nggak ada Pak. Enggak ya, enggak ya. Oke. Yang kedua mengenai Kusnadi. Iya. Terhadap Kusnadi kan hanya ditunjukkan foto itu saja tadi kan ya. Betul. Kemudian hanya terkait dengan tas yang berisi, saudara katakan tadi berisi uang. Kemudian ya, tas abu-abu ya, saudara katakan tadi begitu. Kemudian, nah selain itu ditanya nggak berhubungan dengan Kusnadi ini, misalnya apa yang dilakukan oleh Kusnadi ketika tahun 2024? 2024 Pak? Iya. Tidak Pak. Tidak sama sekali. Misalnya, apakah saudara ditanya misalnya bahwa Kusnadi ini mendapat perintah dari Pak Hasto untuk merendam handphonenya? Nggak pernah ditanya seperti itu. Tidak Pak. Ya. Hal yang lain lagi yang ada nggak yang bisa saudara terangkan terkait dengan Kusnadi ini? Cuma ditanya, kamu taunya Kusnadi siapa gitu, sebagai apa gitu. Gitu aja ya. Oke. Waktu saudara ketemu dengan Kusnadi itu, apakah karena kebetulan saudara mencari Harun itu tadi, ya, atau karena
sebelum-sebelumnya pernah ketemu di situ? Iya, saya 1-2 kali pernah ketemu Kusnadi. Jadi waktu saya bertemu dengan Pak Saiful, dengan Pak Doni di Rumah Aspirasi, terkadang ada si Mas Kusnadi itu. Oh gitu ya, jadi ngobrol sama Kusnadi ini pernah nggak? Ngobrol sih enggak, cuma paling dia nyapa lah, terus nanya Mas Giri ada mau minum apa enggak gitu, seperti itu aja Pak. Gitu ya. Iya. Nah, kemudian saya masih kembali ke Pak Saiful dan Pak Doni, ya. Karena di dalam surat dakwaan ini disebutkan kedua orang ini adalah orang kepercayaan Pak Hasto. Saudara tahu nggak? Maksudnya Pak Saiful dan Pak Doni? Iya, Pak Saiful dan Pak Doni itu adalah disebut dalam surat dakwaan adalah orang kepercayaan Pak Hasto. Saya tidak pernah tahu Pak. Oh, tidak pernah tahu. Nah, karena saudara katakan tadi kan saudara cukup berkali-kali berhubungan dengan Saiful maupun dengan Doni, ya. Iya. Pertanyaan saya begini, selain apa yang saudara ketahui, ya, yang dilakukan oleh keduanya terkait dengan Pak Hasto, ada nggak yang saudara tahu? Tidak ada Pak, saya lebih membantu mereka untuk desain-desain APK karena mereka pada saat itu kan lagi mencalonkan diri Pak. Jadi selain itu saudara nggak ada yang tahu? Tidak Pak, lebih ke mengenai APK aja Pak, desain APK, diskusi seperti itu, strategi-strategi iklan-iklannya itu seperti apa gitu Pak. Gitu ya. Lebih seperti itu Pak. Pernah mengantarkan Doni misalnya ke KPU, pernah nggak? Oh nggak pernah Pak, nggak pernah. Pernah pergi bersama-sama dengan Saiful Bahri, ketemu Doni di satu tempat atau ketemu dengan orang lain, pernah nggak? Masih dalam hubungannya dengan politik tidak pernah Pak. Nggak pernah. Ya. Jadi saudara itu hanya hubungannya dengan Saiful itu terkait dengan bisnis. Iya, cuma desain APK itu Pak. Desain APK ya. Selain itu nggak ada? Ya paling teman nongkrong ngopi-ngopi gitu Pak. Di Kemang seperti itu. Di Kemang itu ya. Nah, terakhir pertanyaan saya, ya. Apakah saudara pernah mendengar cerita dari Saiful atau dari Doni bahwa mereka berdua ini secara khusus diminta oleh Pak Hasto untuk mengurus sampai tuntas, ya, kedudukan Harun Masiku agar supaya bisa menjadi anggota DPR? Pernah nggak mendengar? Tidak pernah Pak. Oh, tidak pernah. Tidak pernah Pak. Ya. Saya kira dari saya cukup yang mulia. Cukup.